Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bakalan bahas dari TP2 problem 1. Kita baca dulu soalnya. Kali ini Tuan Riz membuat suatu perhitungan terhadap halaman buku mata kuliah yang ia miliki. Ia akan memilih suatu bilangan untuk satu buku. Selanjutnya, Tuan Riz akan menjumlahkan seluruh angka satuan halaman buku yang dapat kita bagi yang bilangan yang dipilih tersebut. Jadi intinya kita bakalan menjumlah ini seluruh angka satuan halaman buku yang dapat dibagi bilangan yang dipilih tersebut. Terusnya kita tulis nama nim deskripsi gini ya. Deskripsinya nih, nggak tahu sih nulis deskripsi yang bener gimana, tapi kurang lebih kayak gini. Caranya gimana biar kita bisa ngejumlahin seluruh satuan halaman buku itu? Jadi kalau kita mau nyari satuan, kita bisa pilih bilangan tersebut, bilangan di modulo 10. Ini bakalan menghasilkan satuan. Soalnya modulo itu kan sisa hasil bagi. Jadi kalau misalkan bilangan itu dibagi 10, sisanya berapa sih gitu. Jadi kita bisa langsung tulis, copy aja kali ya, Ctrl+C. Kita bisa kasih komentar ya, satuan sama dengan, ini tanda panah deh ceritanya, bilangan di modulo 10 gitu. Ini teksnya kita mau buat variabel apa, misalkan A ya, A sama dengan int input kurung tutup. Nah ini, terus kita juga inputin si bilangan B. Input gitu. Ini nanti di terakhiran. Oke. Tapi sebenarnya gimana sih maksud kalau misalkan kita inputin halaman buku 12 terus masukin suatu bilangan 2, kok bisa hasilnya 22? Di sini ada penjelasannya. Halaman yang dapat dibagi 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sehingga apabila dijumlahkan angka satuannya itu ini. Jadi kita bisa solusiin dengan perulangan. Perulangan di sini jumlahnya mungkin bisa pakai for ya. Itu dengan kelipatannya adalah bilangan yang dimasukin ke kedua ini, inputan yang kedua. Jadi itu nanti bakalan kelipatannya sekaligus ternyata bilangan awalnya juga, karena bilangan awalnya itu adalah kelipatan pertama kali dikali 1 dari bilangan itu gitu. Jadi kita bisa tulis for variable apa ya enaknya, i kali ya, i in range. Jadi diawali dengan bilangan itu sendiri. Jadi diawali dengan variabel B. Artinya variabel B dikali 1, kelipatan 1 gitu. Batasnya sampai apa? Batasnya sampai A. Tapi kalau di for, defaultnya kan dari 0. Berarti A-nya plus 1 supaya bisa sesuai sama tujuan kita bilangan A itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau di dalam kondisi perulangan ini, A plus 1 itu sama aja kayak bilangan A yang kita mau gitu. Cuman karena defaultnya dari 0, kita perlu tambahin plus 1 gitu. Terus ada lagi, kita perlu penambahannya dari bilangan-bilangan deret bilangan itu selisihnya berapa sih gitu. Kelipatannya berapa? Kelipatannya kan B juga gitu. Jadi kita bisa kasih juga.
Dan untuk menampilkan hasil penjumlahan ini, kita juga perlu variabel. Kita mau buat variabel apa ya? Total aja gitu ya. Total sama dengan 0. Awalnya tuh 0 gitu. Terus selanjutnya, total sama dengan total plus I modulo 10. Mana? I modulo 10. Kenapa bisa gini? Karena total itu kan total dari bilangan-bilangan sebelumnya plus bilangan I ini yang kelipatan-kelipatannya tadi ini di modulo 10. Dan ini udah otomatis satuannya si perulangan ini gitu. Jadi ini udah bisa sih harusnya. Terus kita bisa langsung yang tadi mana ya? Jauh banget. Print. Kasih F deh biar lebih rapi. Hasil penjumlahan. Di sini aku substitusiin variabel total. Jangan lupa dikasih kurung tutup. Oke, coba gitaran. Masukkan halaman buku. Kita tes case 1 dulu, 12. Masukkan satu bilangan 2. Oke, bener ya. Kita coba tes case kedua nih. Masukkan bilangan buku. Banyak bilangan buku. Oke, 107. 65 betul ya. Oke. Terus kita masukin 1024. Bilangnya 14. Oke, 294 betul ya. Jadi insya Allah ini rumusnya. Oke, kita clear dulu CLS. Oke, ini sih intinya. Sesimpel ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, sebelumnya kita salin dulu nih ya. Jangan lupa identitas itu sangat penting ya guys. Kita beralih ke problem 2. Tuan Kiel melihat sebuah deret unik sebagai berikut. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ini bla 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 bla. Jadi deret tersebut suku ke-1 sama dengan 1, suku ke-2 sama dengan 12 dan seterusnya. Tuan Kiel ingin menjumlahkan suku-suku pertama dari deret tersebut hingga mencapai jumlahnya mencapai N. Bantulah Tuan Kiel membuat program untuk mencari suku terakhir dari jumlah suku-suku pertama dari deret tersebut gitu. Berarti deskripsinya mencari suku terakhir dari jumlah suku-suku pertama dari deret tersebut. Ctrl C. Oke. Pertama nih, kita perlu nentuin gimana sih pola bilangan ini, gimana sih dari bilangan 1 ke bilangan 1, 2 ini. Gimana dari 1, 2 ini ke bilangan 1, 2, 3 ini. Oke. Kita bisa secara nggak langsung ya, dari 1 nih ke 1, 2. Satunya dikali 10. Dikali 10. Terus ditambah satunya tadi di mod 10. Jadi ya 1, 2, 3 misal 1, 2, 3 nya dikali 10 jadi 1, 2, 3, 0. Terus 1, 2, 3 nya di modulo 10 jadinya sisa 3. Jadi 1, 2, 3, 3. Nah itu nanti bisa langsung ditambah dengan 1 seperti itu. Ditambah dengan 1 gitu. Gitu sih. Tapi kita lihat gitu.
biasanya agak-agak rawan di deret-deret yang ada nol-nolnya gitu. Ini kan berlaku ya buat yang ini berlaku juga, ini berlaku, ini berlaku, ini berlaku. Tapi gimana nih, ini dari 1, 2, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 gitu. Soalnya kalau ini nih, kalau ini dikali 10, jadinya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 gitu ya. Tapi kalau ini di modulo 10, bilangan ini di modulo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di modulo 10 sama dengan 9. Nah, kalau misalkan 9-nya plus 1 nih, misal 9 plus 1 sesuai sama ini nih, kan sama dengan 10 juga nih. Nah, kalau misalkan 10 ini ditambah si awal tadi, yang rumus ini, berarti hasilnya jadinya 1, 2, 3. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 890 ditambah 10 berapa? 900 ya. Nah, begini. Kenapa jadinya seperti ini? Tidak seperti ini. Oke, jadi gini. Ternyata kita perlu modulo 10 lagi. Dari hasil 9 plus 1 ini perlu kita modulo lagi. Berarti di sini biar sini 0 gitu. Jadi bener-bener yang ditambahin tuh satuannya setelah ditambah 1. Berarti di sini kita perlu modulo lagi. Modulo 10 gitu. Jangan lupa tanda kurung lagi. Tanda kurung lagi juga gitu. Oke, gitu ya. Gitu. Ini reta-retanya kita keep dulu saja biar cantik. Oke. Gini. Oke, kita bisa langsung tulis codingannya. Oh iya, itu baru rumus cara mencari ininya. Nah, terus kan ini ada target tuh. Kita gimanain sih? Jadi, ternyata kalau teman-teman analisis gitulah dari setiap tes ini, itu tuh ada sebuah program. Mungkin di sini kita pakai while ya. Ada sebuah program ketika ininya itu masih kurang dari salah satu jumlah suku-suku ini, itu berjalan. Tapi kalau udah lebih dari gitu nggak berjalan. Itulah kenapa suku terakhirnya 12 di sini. Karena dia berjalan kalau misalkan ininya kurang dari, berjalan kalau misalkan ini tuh lebih dari si ini. Jadi berhenti pas ininya 12 gitu. Dengan jumlah 2 suku pertama adalah 13. Dan ini juga jadi ini nilainya selalu 10 ini nilainya selalu kurang dari 2. Dan ini juga nilainya selalu kurang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ini juga nilainya selalu kurang dari ini. Jadi gimana maksudnya, kita langsung retrietan aja. Oke. Misalkan nih, aku buat X sama dengan int input gini. Oke. Masukkan jumlah target. Ctrl C, Ctrl V. Ini angka satunya dihilangin aja ya. Kita anggap variabel yang masuk itu n lah gitu ya. Terus ada, kita juga butuh nih suku terakhir. Ini kita bisa buat u akhir gitu ya. U akhir. Kan biasa tuh di deret bilangan kata-katanya suku terakhir gitu ya. U akhir di sini aku buat 0 dulu aja deh. 0 dulu. Di sini aku buat 0 karena aku nggak takut suku terakhirnya negatif, karena udah jelas di sini deretnya menaik gitu, pasti positif gitu. Jadi kalau di nolin dulu aman lah ya gitu. Terus kita juga perlu membuat n suku. N suku buat apa? Jadi variabel-variabel yang perlu kita tampilin itu perlu kita tekenin gitulah pembuatannya. Jadi di sini kita perlu buat suku terakhir, perlu buat ada berapa banyak suku, terus sama jumlah sukunya dari suku awal ini. Gitu. Sama dengan
nol juga misal. Terus jumlah suku, ada jumlah suku, jumlah kita nolin juga gitu. Kadang nggak didefinisiin nggak apa-apa, tapi biar rapi aja gitu. Dan biasanya kalau misalkan variabel-variabel yang mau kita tampilin kita definisiin itu lebih tidak membingungkan gitu ya. Oke, kita langsung aja. Ketika yang inputan tadi kurang dari U akhir gitu ya. Coba-coba iya nggak sih? Kalau ada yang lupa jumlah n suku. Ini codinganku ya sebelumnya. Ini bisa nggak sih berjalan? Aku masih lupa kenapa jumlahnya n suku. Oke. Kalau misalkan 10 ya. Aku tidak perlu print ini, tidak perlu. Jumlahnya kalau misalkan 10. Oke, sama ya 12, di suku pertama adalah 13. Terus ada lagi 1 2 2 3 3. Suku terakhir 1 2 5 6 jumlah suku. 6 suku pertama ada ini 1 3 7. Gitu, oke. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ini udah sama ya jumlah suku pertama. Kita coba aja kali ya. Oke, kalau misalkan while-nya nih, ketika n itu buat program, aduh jadi bingung sendiri, tapi gak apa deh, kerjain aja. Ketika n lebih dari u akhir gitu ya, u akhir, maka kita buat u akhir u akhir sama dengan ini tadi. Jadi ini kan kita 1 ke 12, jadi ininya dikali ini, terus ininya dikali ini. Nah, satu-satu yang merujuk pada bilangan awal itu kita ganti jadi variabel. Jadi kita bisa u akhir dikali ya, dikali 10 ditambah kurungnya 3 kali ya ini, u akhir di modulo 10 ditambah 1 di modulo 10 lagi begitu, di modulo 10. Oke. Ini u akhirnya intinya kayak gini ya. Nanti kita coba-coba saja untuk mengecek test case-nya. Terus jumlah suku. Jadi u akhir ini bakalan berubah nilainya dari 1 ke 12, 1 2 3 seterusnya sesuai dengan jumlah loopingnya. Sesuai dengan ini tuh berulang berapa kali sih sesuai dengan syarat ini gitu. Jumlah suku sama dengan jumlah suku JML suku ditambah suku akhir. Ini kenapa bukan sama dengan nah terus n suku. Berarti jumlah berapa banyak bilangannya sih itu bakalan menaik
setiap looping. Jadi n suku sama dengan n suku plus 1 gitu. Kan kalau while harus ada batasan ya. Ini batasannya apa sih? Batasannya ya adalah U akhir ini. Jadi U akhir kan ini setiap looping bakalan nambah kan. Bakalan nambah banyak ini. Dari 1, 12 ini ke ini kan nambahnya banyak. Jadi itu adalah batasannya, karena di sini yang kita bandingin adalah n dengan u akhir itu sendiri gitu. Jadi insya Allah tidak error ya, karena loopingnya tidak akan pernah berhenti. Gitu. Soalnya kadang ada kondisi kayak gitu. Terus kita bisa langsung print. Karena aku mau substitusiin langsung, aku pakai inf. Kata-katanya apa? Suku terakhir. Aduh. Kok susah sih? Ya. Ctrl C. Ctrl V. Suku terakhir adalah suku terakhirnya, berarti kita bisa substitusiin U akhir gitu. Dengan jumlah ini duanya bisa kita ganti jadi n suku. Itu suku pertama adalah kita bisa kasih kurung kurawal. Jumlahnya tadi berapa sih? Berarti JML suku ya, variabelnya JML suku gitu. Jangan lupa dikasih tanda titik ya biar rapi. Ini kita beresin dulu. Oke. Kita coba run. Masukkan jumlah 10 gitu. Iya, sama. Pertama. Oke. Terus selanjutnya kita bisa 1, 2, 2, 3, 3, 3. Oke, memenuhi ya. Terus masukkan target jumlah 987 65 4 3 2 1. Oke, sama juga. Jadi terkait tadi codinganku yang itu malah jumlah suku, sebenarnya sama-sama memenuhi ya dari 3 test case ini. Tapi aku lebih prefer, aku mungkin kemarin berpikirnya salah ketik gitu ya. Tapi kok benar gitu. Oke, tapi menurutku aku lebih prefer yang ini. Karena ini tuh sebelumnya suku terakhir gitu. Jadi selagi belum suku terakhir ini masih bisa berjalan. Soalnya nih, ingin menjumlahkan suku-suku pertama dari deret tersebut hingga mencapai. Ingin menjumlahkan suku-suku pertama dari deret tersebut hingga mencapai jumlahnya mencapai n. Oh, berarti emang benar. Soalnya ini parameternya jumlah, ding. Sorry guys. Oke, jadi yang benar adalah JML suku. Kalau jumlahnya itu masih kurang dari ini gitu. Oke, coba kita run. Intinya dipahami aja soalnya guys. Soalnya tadi aku kali ini emang kurang dari ini ternyata 10 gitu ya. Oke, sama juga 1, 2, 2, 3, 3, 3. Oke, sama juga. Terus kita bisa lanjut 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sama ya. Berarti yang benar ini JML suku. Oh ya, begini. Ini kita clear. Oke, sebenarnya simple ya. Ini bisa dihapus saja. Oke, begini dong. Simple kan? Oke, udah, kita bakal lanjut ke nomor 3. Di sini latihan video 3. Oke. Jangan lupa deskripsinya. Ctrl C. Ctrl V. Oke, deskripsinya apa sih di sini? Kita baca soalnya dulu.
Tuan Leo memiliki sekumpulan bilangan untuk dianalisis. Ia menghitung jumlah dari semua bilangan prima dari kumpulan bilangan tersebut. Akan tetapi, karena jumlah bilangan sangat banyak dan memerlukan waktu yang lama, bantulah Tuan Leo dengan membuat sebuah program yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai penutup, kumpulan bilangan akan berhenti dianalisis jika diberikan bilangan ganjil sebanyak 3 kali berturut-turut. Jadi, kita masukin bilangan nih. Ini bakalan berhenti ketika ada bilangan ganjil 3 berturut-turut. Jadi di sini kita mungkin bisa pakai while. Nanti kita buat variabel buat menghitung bilangan ganjil. Kalau misalkan udah 3 tuh, program itu nggak berjalan gitu, langsung dilanjutin ke perintah berikutnya. Terus ada variabel yang kita butuhin di sini, variabel jumlah dari bilangan prima. Nanti di dalam looping while itu kita mungkin bisa memberikan fungsi buat ngecek prima. Nanti kalau prima jumlahnya ditambah prima itu. Kalau primanya benar, nanti kalau primanya salah tidak ditambah. Kayak gini. Kalau misalkan ini kan ganjil, kalau ada 3 berturut-turut langsung n. Kalau misalkan prima iya ditambah ini 3 ditambah 3 ditambah 5 ini, terus ditambah 2 ditambah 11 ditambah 7, jadinya 28 gitu. Ini bilangan ganjil. Jadi kalau misalkan bilangan ganjil salah gitu, nanti LC nya langsung definisiin bilangan ganjil sama dengan 0 gitu. Jadi biar masih looping. Oke, di sini perintahnya apa ya? Jumlah bilangan, menghitung jumlah dari semua bilangan prima. Intinya ini sih perintah utamanya. Oke, ini kita hide saja. Oke, kita bisa langsung masukin. Kita buat variabel aja deh buat ngitung ganjil. Kan tadi perlu kan? Kita perlu ngitung ganjil. Pertamanya 0 dulu deh. Gitu. Terus kita bisa hitung. Gak bisa sih. Bisa deh. Oke, total prima sama dengan 0. Jadi awalnya tuh total primanya 0 tuh gitu. Tes 3-nya ada gak? Oke, gini. Kita tadi bisa menggunakan fungsi while ganjil deh. Jadi program ini bakalan berjalan ketika ganjil itu kurang dari 3 gitu ya. Jadi awalnya kita bisa nulis misalkan keprimaan itu sama dengan 0 nilainya. Nanti kita ada ngecek keprimaan. Kalau keprimaan itu benar, berarti nilainya plus 1 gitu lah misal. Terus ini kita setiap while itu ada input ya. Jadi jangan lupa ada inputnya nih. int input ini masukkan bilangan. Oke, gini. Jadi emang nggak ada input di awal sini, inputnya langsung di loopingnya. Terus kita bisa langsung ngecek prima. Perulangannya buat ngecek prima, kita cek setiap bilangan in range. Aku mau mulai ngecek dari 2 karena bilangan prima itu mulainya dari 2. Terus n plus 1. Yang kayak tadi aku bilang bahwasanya n plus 1 tuh sebenarnya sama dengan n di realita loh. Ini karena emang ditulisnya di dalam for. Jadinya kasihin n plus 1. Buat selisihnya aku enggak itu karena aku pengen default selisihnya 1-1. Jadi jika jangan lupa orientasi, jika tuh si i tadi variabel i
dibagi, oh enggak salah, jika N tadi di modulo I sama dengan 0, jadi jika N itu habis dibagi sama si I tadi yang meningkat, jadi dia ngeceknya kayak per setiap angka gitu, nanti bakalan keperimaan plus 1 gitu, sama dengan keperimaan plus 1. Terus kita buat lagi nih di sini. Itu sih. If keperimaan. Jadi kalau biar bilangan itu prima, syaratnya keperimaannya harus berapa sih? Syaratnya itu keperimaannya harus sama dengan 1. Jadi kalau keperimaannya benar, misalkan nih, bilangan primanya tuh 2 kan berarti benar cuma pas ini doang kan, pas range mulai dari 2 sama dengan 0, nanti keperimaannya cuma 1. Tapi kalau misalkan 4 kan bisa dibagi saat 4 sama 2 kan, berarti keperimaannya jadi 2. Nah ini kita bakalan jumlahin kalau keperimaannya cuma 1, jadi cuma bilangan-bilangan prima kayak 2, 3, 7 dan sebagainya. Keperimaan sama dengan 1, total prima sama dengan total prima plus N gitu. Jadi total prima yang sebelumnya ditambah dengan bilangan N yang prima itu, kalau misalkan N itu prima. Oke, kita buat else. Enggak ding, kita buat sekarang pengecekan bilangan itu ganjil atau genap sih gitu, biar ada batasan loopingnya. Jika N modulo 2 tidak sama dengan 0, maka jadi kalau N itu dibagi 2 nggak habis tuh, berarti kan ganjil sama dengan ganjil plus 1 gitu. Terus LC selain itu tuh mana sih, di sini deh. Terus else kalau misalkan selain N dibagi 2 tidak sama dengan 0, berarti selain itu N itu dibagi 2 sama dengan 0 kan. Selain itu otomatis, jadi nggak perlu pakai syarat lagi yang pakai fungsi elif, itu nggak perlu karena udah otomatis. Selain ini ya N itu genap gitu, berarti langsung aja ganjil sama dengan 0 gitu, kita definisiin lagi sesuai dengan yang ini nih, reset. Jadi ini perisetan ya. Oke gini, terus kita di bawahnya langsung print gitu. Perintahnya apa sih? Jumlah bilangan prima adalah Ctrl C, Ctrl V. Jumlah bilangan prima adalah, di sini pakai ini F biar bisa langsung disubstitusiin. Adalah jumlah bilangan primanya tadi apa? Total prima ya. Total prima gitu. Kita coba run. Salah ini. For I in range error. Oh, kurang tanda, guys. Gitu. Kita coba run. Masukkan bilangan. Kita dari tes case 1 nih, 2, 3. Ternyata langsung berhenti karena kita di sini ngecek kan ganjilnya itu udah 3. Wah, jumlah bilangan prima adalah 0. Ini kenapa bisa 0 ini? L prima plus N. Ini kenapa 0 dah? Primaan sama dengan 0. Modulo I sama dengan. Jadi ini kenapa ya? Berarti ada masalah di sini.
Jika keprimaan sama dengan 1, prima sama dengan ini keprimaan langsung aja. Bentar agak jadi masalahnya di mana ya? Kenapa no? Ini kan kalau prima sebenarnya keprimaan plus 1. Bentar ya, bentar. Sekarang sedang tidak fokus. Aku mau primaan sama dengan udah sama sih. Aduh, soalnya gimana ya? Sebentar. Di sini print keprimaan aja nih ya. Print buat ngecek aja keprimaan. Misalkan kita masukin bilangan 2, 2, 3. Oh, yang salah di sini. Yang salah di oh ya Allah. Ini tuh dan cuy. Bukan modulo. Gimana bisa ngecek nih? Mohon maaf ya. Oke, masukkan bilangan 2, 2, 3. Ini udah bener kan 13. Dan ini aku juga ngecek keprimaannya udah bener. 1. Tip pengecekannya kita hapus aja. Nah, oke. Kita bisa langsung. Jadi tes ke 1 udah kan? 3, 1, 6, 5, 2, 11, 7, 9, 28. Betul ya? Oke, kita tes case terakhir. Semoga benar-benar saja. 2017, 2018. Ini banget sih angkanya. 2019, 2020, 2021, 2025, sama 2029. 4046. Oke, benar. Udah ya teman-teman, ini pembahasan TP-nya. Semoga bisa dengan mudah dipahami dan ya, semoga praktikumnya lancar. Sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan bisa langsung cetak aja. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih all.